selalu tahu mengenai persaingan global, selalu menekankan bahwa bisnis harus beretika dan bertanggung jawab sosial, kemudian harus selalu memahami mengenai bahwa bisnis itu bisa lintas batas dan budaya, dan juga harus selalu menguatkan informasi dan juga teknologi kita. Nah, itu selesai materi di situ. Materi selanjutnya, kalau ada pertanyaan silahkan ya dituliskan di chat box. Sambil saya masuk di kegiatan belajar yang kedua, yaitu di sejarah manajemen. Di sini ceritanya dongeng. Kalau Bu, apa yang dimaksud dengan goal setting? Di halaman 1.24. Goal setting. Goal setting. Di manakah kamu kata-kata? Oh, oke. Di samping itu juga mereka harus memiliki wawasan global serta menguasai proses decision making, interpersonal relation, dan goal setting. Goal setting itu menentukan tujuan, Mbak. Maksudnya adalah itu. Goal, tujuan, setting itu menentukan. Jadi seorang manajer di sini dituntut untuk bisa melakukan aktivitas perencanaan dengan tepat dan baik, sehingga kemudian semua karyawannya tahu apa sih yang mau dituju dari perusahaan itu. Oke. Nah, sampai di sejarah manajemen, kegiatan belajar ketiga, sejarah manajemen menentukan tujuan yang ingin dicapai. Betul, Mbak Sulastri. Sejarah manajemen, teman-teman, kita masuk di sejarah manajemen, itu ada di modul halaman 1.29. Oh, oke. Mas Triwahyu, mendiagnosa situasi tersebut apakah menganalisis? Tolong jelaskan bentar. Oke, kata mendiagnosa, kalau dokter mendiagnosa, itu kan sebenarnya dokter berusaha untuk memberikan diagnosa. Kata lain dari diagnosa itu apa ya? Memberikan perkiraan sementara berdasarkan informasi yang ada. Itu kan. Jadi kalau misalnya dokter mendiagnosa penyakit, itu dia akan bertanya, demamnya sudah berapa lama? Apakah sudah 3 hari? Apakah muncul titik-titik di tangan? Apakah kemudian demamnya sempat turun? Apakah muntah? Apakah kembung? Nah, dia akan bertanya muntah. Apakah kembung? Nah, dia akan bertanya semacam itu. Jadi sebenarnya kata mendiagnosa itu berusaha untuk menghasilkan kesimpulan semu atau kesimpulan yang belum tentu benar berdasarkan informasi yang dia dapatkan. Jadi ketika manajer itu mendiagnosa lingkungannya, sebenarnya manajer berusaha untuk mencari kesimpulan semu lingkungan bisnisnya itu sebenarnya seperti apa berdasarkan informasi yang dia dapatkan. Jadi hasil dari diagnosa ini belum tentu benar karena itu hanya kesimpulan semu saja. Sehingga di tahapan pertama dia mendiagnosa, setelah itu dia pasti akan mencari informasi yang lebih real untuk bisa melaksanakan aktivitas yang lebih strategik. Mendiagnosa ya. Sehingga kalau kita biasanya melaksanakan kegiatan manajemen itu kita harus melakukan analisis diagnosa. Itu sebenarnya kita mau mencari kesimpulan semu dulu dari informasi-informasi yang sudah kita dapatkan. Oke, gitu ya Mas Muhammad Triwahyu ya. Semoga bisa membantu. Baik. Di sejarah manajemen di modul kita, modul warna hijau yang dikirim oleh UT, sama-sama Mas Riwayu, ada penjelasan mengenai sejarah manajemen. Sebenarnya di situ semuanya dongeng yang mau nggak mau kita harus tahu, sehingga kemudian kita bisa paham berbagai ilmu manajemen yang kita pelajari ini sebenarnya sumbernya dari mana, begitu. Nah, kalau kita lihat dari slide yang ada di halaman yang sedang di WISIK yang kita hadapi, bahwa teori manajemen dibagi menjadi manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, kemudian hubungan manusiawi, dan dan manajemen modern. Mbak Friska, terima kasih. Kalau saya sebutkan 1.29 itu maksudnya adalah dan di buku hijau modul pertama halaman 29. Jadi kalau misalnya saya sebutkan 1.29 itu maksudnya ini 1.29 halaman 1.29 ya. Oke, di situ dijelaskan mengenai sejarah manajemen yang dibagi menjadi manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, hubungan manusiawi, dan juga manajemen modern.
Di dalam modul kita dijelaskan kemudian